Bab 866 Jebakan yang Baik. Segera setelah Minos mengaktifkan teknik mentalnya, kedua pemuda yang berlari ke arahnya tersandung di tanah, terjatuh dan berguling beberapa kali hingga akhirnya berhenti. Salah satunya berada di level 50 dan yang lainnya di level 52. Karena keduanya memiliki kekuatan spiritual yang lebih rendah daripada Minos, mereka benar-benar merasakan efek dari mimpi tanpa batas dan jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan olehnya. Jadi, ketika pikiran mereka jatuh ke dalam mimpi realistis di mana mereka menghadapi Stuart muda, tubuh mereka jatuh ke tanah di dunia nyata, menciptakan adegan lucu bagi para prajurit di sekitarnya. Adapun Minos dan makhluk spiritual yang menemani mereka berdua di sini, tidak ada yang tertawa. Binatang itu ketakutan, takut hal berikutnya akan terjadi. Adapun Minos, dia tidak tertarik membuang waktunya lagi dengan mereka berdua. Jadi, setelah melihat keduanya tidak bergerak di tanah, dia menghela nafas dalam-dalam dan kemudian melihat ke arah binatang terbang besar itu. "Kamu," burung besar itu kemudian menatap Minos dengan ketakutan, menundukkan kepalanya yang besar untuk menunjukkan ketundukannya. Minos kemudian mendekati burung besar itu, melihatnya buang air besar karena takut padanya. Dia kemudian mengusap leher panjang binatang itu, memperhatikan bahwa ini adalah binatang yang baik. Namun dia tidak memutuskan untuk mencuri tunggangan itu dari keduanya. Lagi pula, benda seperti itu mungkin bukan milik mereka, dan bahkan jika itu milik mereka, tidak baik mencuri orang dari kekaisaran. Dia lalu berkata, "Ambil keduanya dan kembali ke tempat asal kalian semua, P." Setelah mendengar ini, burung itu merasa tenang dan segera melakukan apa yang diperintahkan Minos. "Ya Pak." Jadi, dalam beberapa detik setelah keduanya berteriak dengan semangat bahwa mereka akan melawan Minos, burung itu sudah membawa keduanya di belakangnya. "Sekarang aku bisa kembali ke urusanku," Minos memikirkannya dengan puas, sudah kembali ke kota kering. 2 hari kemudian, setelah pertemuan sebelumnya dengan Minos, Ford dan Troy dibawa kembali oleh burung itu ke kamp tempat mereka berangkat. Tapi mereka belum pulih dari pertempuran yang mereka alami dengan Minos. Sebaliknya, mereka tiba dalam keadaan tidak sadarkan diri di tempat itu, dan hingga saat ini, keduanya tertidur lelap, perlahan pulih dari apa yang telah dilakukan Minos terhadap mereka. Secara fisik, keduanya baik-baik saja. Namun secara mental, Ford dan Troy sempat mengalami pukulan yang tidak bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak serius hingga mereka berada dalam bahaya kematian atau kekuatan mereka berkurang, tapi mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih, PO. Ketika mereka menghadapi Minos, satu pandangan dari pemuda ini telah mengirim keduanya ke dalam mimpi yang sangat realistis, di mana mereka mengira telah melakukan pertempuran tingkat tinggi melawannya. Namun, meskipun bagi mereka sepertinya mereka mempunyai peluang dalam peristiwa yang tak terlupakan itu, mereka berdua kalah dan menderita secara dramatis akibat serangan Minos. Dan karena serangan mental lebih parah daripada cedera fisik, keduanya berakhir dalam situasi seperti ini, tidak sadarkan diri. Mereka masih menderita seolah pertarungan melawan Minos tidak akan pernah berakhir. Bagaimanapun, saat keduanya berkeringat di tengah mimpi buruk mereka, keluarga mereka tidak berbuat banyak setelah mengetahui apa yang terjadi pada mereka. PO tentu saja mereka telah menggunakan para dokter yang bertugas di kamp itu, tetapi mereka tidak bertindak untuk membalas perbuatan Minos. Bukan hanya karena mereka berdua tahu bahwa keduanya tidak dalam bahaya, tapi karena situasi mereka tidak begitu nyaman untuk berpikir untuk membalas dendam pada Minos. Adapun Kara, dia sudah melakukan perjalanan melalui kerajaan ombak, menemui ayahnya, untuk mengejar agendanya demi perdamaian. Saat Ford dan Troy pulih, Minos tidak tinggal diam di kota kering. Setelah menyelesaikan istirahat dan kultivasi sebelumnya, dia menerima kabar baik dari Peter. Setelah lebih dari setahun berlalu, kelompok itu akhirnya akan tiba di Dataran Hitam, membawa semua pasukan baru dari tentara lokal. Dan mempertimbangkan relevansi hal tersebut dan risiko yang terkait dengan kedatangan kelompok itu, Minos sudah bergerak melintasi Dataran Hitam, menuju pangkalan Angkatan Lautnya. Ada blokade laut di sekitar pangkalan Angkatan Laut Black Line Army, sesuatu yang hanya bisa diatasi dengan pertempuran. Namun, di sisi lain, terdapat musuh di darat di sepanjang pantai wilayah ini, kelompok yang dapat dengan mudah dibentuk untuk melakukan konfrontasi. Jadi, Minos sedang menuju ke area itu untuk membantu kelompok ini melewati Dataran Hitam dengan aman. Namun saat melakukan perjalanan ke arah barat,
pemuda ini tiba-tiba disiagakan oleh ular berbulu yang menjadi tunggangan baginya. Minos muda, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Apa itu? Dia bertanya segera setelah mendengar hal seperti itu, tidak mengerti apa yang mungkin terjadi karena dia tidak merasakan apapun. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, meskipun Minos lebih kuat dari monster level 54 itu, dia tidak memiliki indera setajam makhluk dari ras itu, terutama mengingat makhluk itu berada di atas levelnya. Dan dengan itu, dia terkejut dengan peringatan tiba-tiba ular itu. Ia kemudian berkata dengan nada gugup dalam suaranya. Sepertinya kita telah memasuki ruang angkasa di bawah pengaruh susunan kebingungan spiritual. Saya tidak bisa mengetahui sumbernya, atau orang-orang di sekitarnya. Tapi ada sesuatu. Ular berbulu dapat merasakan sensasi tertentu melalui kemampuan unik mereka, afinitas spiritual. Dan meskipun mereka biasanya menggunakannya untuk melihat tempat atau bahkan orang yang memiliki potensi baik, makhluk dari ras ini dapat merasakan segala macam gangguan yang berhubungan dengan energi spiritual. Jadi, meskipun ia tidak dapat menemukan susunan atau bahkan orang-orang di sekitarnya, binatang itu yakin ada sesuatu yang salah di tempat ia dan Minos terbang. Saat memasuki ruang itu, ular itu segera merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Anehnya ia merasa seolah-olah jatuh ke dalam perangkap di bawah pengawasan seorang pemburu. Dan dengan keyakinannya pada kemampuan itu, ia tidak dapat menghentikan gerakannya dan memperingatkan Stuart muda. Apa yang harus kita lakukan? Ia bertanya dengan ragu, sedikit takut untuk melanjutkan perjalanannya. Minos kemudian mengerutkan kening, menganggap ini semua sangat tidak biasa. Ini sangat aneh. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Apakah itu sesuatu yang jauh melebihi levelku? Dia bertanya-tanya, sial, jangan bilang kalau ada lebih banyak orang dari kerajaan sialan itu. Matanya membelalak saat memikirkan kemungkinan itu. Apakah para bajingan itu tidak akan memberiku kedamaian? Cek, mari lihat apa yang terjadi. Jadi, dia berkata kepada ular itu, bersiap menghadapi serangan mendadak. Aku tidak tahu siapa yang ada di sana, tapi jika kamu tidak mampu membunuh kaisar spiritual, sebaiknya kamu menyerah. Bagaimana dengan itu? Aku tidak ingin membuat ketenaranku menjadi lebih buruk, dengan lebih banyak darah di tanganku. Dia berkata dengan serius sambil melihat dari sisi ke sisi dengan saksama. Mendengar hal tersebut, sosok berambut hitam panjang, yang relatif dekat dengan Minos, namun tidak dapat dilihat atau dirasakannya, tertawa mendengarnya. Namun dia tidak langsung bertindak seperti yang diharapkan Minos. Wanita cantik yang bisa, dengan mudah dianggap sebagai salah satu yang paling menakjubkan menurut standar regional, mendekat perlahan, bersiap untuk menahannya. Dia berdiri di atas seekor elang putih sementara gaun hijaunya berayun perlahan karena angin, membuatnya merasa nyaman, bahkan mengingat panasnya malam di dataran hitam sepanjang tahun ini. Tapi saat dia melakukannya, benang emas kecil keluar dari jari-jarinya, seolah-olah itu merupakan kelanjutan dari kuku jarinya, menuju ke tubuh Minos. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada seseorang yang tidak dapat kamu lihat atau rasakan. Dia memikirkannya sambil tersenyum, terus-menerus memanipulasi susunan tingkat rendah kelas 3, yang menghalangi kedua indera itu. Dan ketika dia akhirnya hampir menyentuh punggung Minos, dia dengan lembut bergumam padanya saat dia bersiap untuk menggunakan teknik mentalnya padanya. Kena kau bab 867 pengkhianatan. Setelah mendengar suara lembut itu, seperti suara seseorang yang dia kenal baik, Minos berbalik ketika salah satu pedangnya muncul di tangannya. Kemudian, dia segera mengaktifkan setiap tekniknya, siap bertahan dan melakukan serangan balik. Astaga, setelah mengaktifkan pedang tata ruangnya, dia segera mengarahkan ke arah benang tipis yang hampir menyentuhnya, akhirnya merasakan sesuatu, melihat sekelilingnya dengan susah payah. Brengsek, siapa wanita ini? Dia bertanya-tanya, memikirkan suara yang baru saja terdengar di telinganya, saat dia melihat benang itu dan melihat bagian bawah gaunnya. Setelah melakukan itu, Minos tidak membuang waktu dan segera bergerak ke arah ular itu, bersiap untuk melompat ke arah wanita itu, menyerang lawan yang hampir tidak bisa dilihatnya. Susunan kebingungan spiritual sempurna untuk menyembunyikan orang, membuat hidup target mereka sulit. Namun begitu pihak yang berada di bawah perlindungan, arah itu bergerak, efek seperti itu pada dirinya sendiri akan sangat berkurang pada target arah tersebut. Jadi, sekarang orang seperti itu telah bertindak langsung melawannya. Minos melihat sekilas bagian pakaiannya, dan dia dengan cepat membalas serangannya. Oleh karena itu, dia punya target dan siap menyerang dengan sekuat tenaga.
Mati! Dia berteriak sambil bersiap menggerakkan pedangnya ke arah dada kiri orang itu. Merasakan hal ini, wanita cantik itu, yang selama ini sedang bersenang-senang bersama Minos, membeku ketakutan, merasakan ada yang tidak beres. Sial, serangan itu akan lebih kuat dari yang bisa kutanggung. Jadi, dia berpikir dengan putus asa, mengabaikan fakta bahwa teknik mentalnya hampir tidak mempengaruhi Minos P. Dan ketika dia menyesal telah melakukan tindakan bodoh dengan mencoba bertemu pemuda ini dengan cara yang tidak biasa, matanya yang ketakutan bertemu Minos. Apa? Dia berkata dengan ketakutan ketika dia menyadari air mata mengalir dari wajah yang begitu familiar baginya. Ruth, brengsek. Melihat wajah yang sangat mirip dengan Ruth, Minos merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat pedangnya mengikuti ke arah dada Ruth. Tapi sebagai seseorang yang mencintai orang seperti itu, Minos sama sekali tidak bisa menyakitinya. Dengan pemikiran tersebut, dia dengan cepat menggunakan satu-satunya tangannya yang bebas untuk membuat gerakan horizontal, berniat untuk menangkis pedang di tangannya yang lain, yang saat ini sudah lepas dari kendalinya. Retakan, segera setelah dia menggunakan semua kekuatan dan kecepatan yang dimilikinya untuk menyerang senjatanya sendiri, tangan kiri Minos mengenai gagang senjatanya, menyebabkannya retak, tepat sebelum terbang, mengikuti jalan di mana Ruth tidak berada dalam bahaya. Melihat ini, wanita itu terkejut dengan situasinya, bagaimana reaksi Minos terhadapnya, dan perubahan perilakunya yang mengejutkan. Dia kemudian merasakan kelemahan di kakinya hingga dia terjatuh di punggung burung itu, gemetar ketakutan. Tapi dia tidak sendirian di sana. Tepat setelah gerakan itu, Minos terjatuh di punggung binatang itu. Ruth, dia bertanya dengan ragu, merasakan jantungnya berdebar kencang seperti biasanya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia kemudian menangkap wanita itu dari belakang, dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya, P.O. Tetapi wanita yang gemetar ketakutan tidak menjawab apapun, terus berdiri membelakangi dia saat dia merasa tersesat, bingung, menyesal. Aku hampir mati. Semua karena keingintahuanku yang tidak masuk akal. Aku hanya ingin mengujinya untuk melihat apakah adik perempuanku telah tertipu. Tapi, air mata terus mengalir di matanya. Itu adalah kakak perempuan Ruth, Thalia, yang sangat penasaran dengan Minos dan datang jauh-jauh dari Flaming Empire ke sini hanya untuk menemuinya. Tapi dia tidak ingin bertemu dengannya dengan pergi ke kota kering, duduk mengelilingi meja, minum teh, dan mengobrol. Dia ingin, atau lebih tepatnya, berencana untuk mengikutinya selama beberapa waktu sampai dia menemukan kesempatan. Dia baru berhasil melakukannya hari ini. Setelah itu, dia ingin menculik Minos dan menginterogasinya perlahan untuk memahami apakah dia adalah ancaman, seseorang yang harus dijauhkan dari adik perempuan tersayangnya. Jika dia memanipulasi Ruth, Thalia tidak akan membiarkannya kabur. Namun rencananya telah menempatkannya dalam situasi seperti ini, di mana dia hampir mati di tangan Minos. Jika bukan karena Thalia dan Ruth sangat mirip, ini akan menjadi akhir hidupnya. Jadi, Thalia hanya bisa gemetar ketakutan ketika dia menyadari betapa bodohnya dia, hampir menciptakan keadaan kematiannya dalam situasi yang tidak perlu. Tak hanya itu, tindakannya berpotensi menimbulkan keributan besar dalam hubungan Minos dan Ruth serta seluruh keluarganya. Dengan mengingat hal itu, dia menangis dalam penyesalan, takut jika. Tapi meski dia terlihat ketakutan, Minos memeluknya seperti yang dia lakukan pada Ruth, juga sangat prihatin dengan situasi tak terduga ini. Putih, jatuhkan kami. Dia mengatakan ini pada elang itu, yang tampak seperti binatang Ruth, tapi bukan itu. Namun, binatang seperti itu tidak berkata apa-apa kepada Minos, hanya mengikuti perintah pemuda ini, juga takut dengan situasi sebelumnya. Ruth, apa yang terjadi? Kenapa kamu melakukan itu? Tanyanya sambil merasakan hangatnya tubuh wanita itu bercampur dengan tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Thalia akhirnya menghela nafas dalam-dalam, memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia salah mengira aku sebagai adikku. Apakah karena susunannya? Mungkin sebaiknya aku tetap mengaktifkannya dan berpura-pura menjadi Ruth. Dia merenungkan hal ini, merasa konyol karena mengenal Minos seperti itu. Tapi saat Thalia menenangkan dirinya dalam pelukan Minos, dia perlahan mendapatkan kembali kesabarannya, melihat situasi dengan tenang seperti biasanya. Jika dia mengira aku Ruth, maka aku akan bertindak sesuai dengan itu. Dengan begitu, aku bisa menghindari masalah yang lebih besar dan tetap menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiranku.
Dia kemudian mencoba berbicara seperti saudara perempuannya dan berkata, aku ingin mengejutkanmu. Kejutan, omong kosong macam apa ini? Kenapa kamu tidak pergi ke kota kering? Dia bertanya dengan ragu, akhirnya ketika elang putih besar itu mendarat di salah satu dari sekian banyak bagian kosong di dataran hitam. Lalu, Thalia perlahan menoleh ke arah Minos sebelum akhirnya memeluknya, menyembunyikan wajahnya sebagai dia menyandarkan kepalanya di dada berototnya. Aku tidak tahu, sepertinya. Aku melakukan kesalahan. Ini, baiklah, kesampingkan itu, tapi aku tidak ingin kamu melakukannya sesuatu seperti itu lagi. Apakah kamu mengerti? Oke, Minos kemudian memegang pinggangnya, mengejutkan Thalia, hingga tubuhnya berada dalam posisi ideal bagi mereka untuk saling memandang dari ketinggian yang sama lalu berciuman. Apa yang kamu? Dia hendak bertanya ketika tiba-tiba Minos bergerak ke arah bibirnya. Tunggu. Memem gelombang. Thalia tidak melakukan apa-apa. Minos lebih kuat darinya dan mengira dia adalah Ruth. Jadi, dia melakukan apa yang dia mau, akan dia lakukan saat bertemu pacarnya lagi setelah beberapa waktu jauh dari satu sama lain. Dia tidak menggunakan kekerasan, tapi gerakannya lincah dan tegas, membuat Thalia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Hentikan dia. Lidah Minos sudah berada di dalam mulutnya, mencoba menari dengan lidahnya. Di saat yang sama, Minos sedang memeluknya dengan mesra, dengan cara yang hanya dilakukan oleh pasangan, yang pastinya tidak pantas dilakukan saat memeluk saudara perempuan, mertua. Setelah menyadari hal ini, wajah Thalia menjadi sangat merah saat dia menatap Minos dengan kaget, tanpa pilihan selain membalas ciumannya. Apa-apaan, aku harus menghentikannya, itu adalah pengkhianatan terhadap adikku. Dia mempertimbangkan hal ini, merasa bahwa mencium pacar Ruth adalah tindakan yang salah. Namun, saat dia merasakan lidah Minos di mulutnya, Thalia merasa lebih baik dari yang seharusnya, semakin terangsang oleh cara pria itu memperlakukannya yang tidak tahu malu. Biasanya, dia diperlakukan seperti dewi di antara murid-murid yang berstatus sama dengannya, yang, omong-omong, bukanlah hal kecil. Lagi pula, selain berada di level 58, dia juga anggota salah satu keluarga bangsawan sekte itu. Oleh karena itu, dia jarang berkencan dengan pria yang begitu intens dalam tindakannya sehingga mereka memerintahkan momen tersebut, tidak memberikan kebebasan baginya untuk mengontrol apapun yang akan terjadi. Di sisi lain, sejujurnya Minos adalah pencium yang hebat, dan wanita ini merasakan kecocokan yang tidak biasa dengannya. Sialan, maafkan aku, Ruth, tapi ini lebih kuat dariku. Jadi, pikirnya sambil melepaskan diri dari kekangan mentalnya, menutup matanya dan akhirnya bersikap lebih hangat dengan Minos. Bab 868 Seorang wanita bersikap. Merasakan bagaimana Ruth mencium dan menyentuhnya, tangan Minos menghentikan gerakannya saat dia membuka matanya sejenak. Tapi dia tidak berhenti mencium wanita itu. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju, mencoba memahami apa yang diinginkan orang ini darinya. Siapa kamu? Dia bertanya-tanya dalam benaknya. Dia bisa melihat bahwa orang di depannya sangat mirip dengan Ruth, dan tanpa bisa memastikan levelnya dengan pasti, dia telah salah mengira sebelumnya tentang identitasnya. Namun, setelah merasakan bagaimana dia mencium dan menyentuhnya, dia segera menyadari bahwa ini bukan Ruth, atau hal semacam itu tidak akan jauh berbeda. Apakah ini karena susunan sebelumnya? Tapi hal seperti itu seharusnya tidak membuatku melihat wajah Ruth pada orang lain. Lagi pula, jika susunan ini sangat bagus, maka wanita ini pasti tidak akan begitu takut padaku karena dia harus lebih kuat dariku untuk mengoperasikan susunan yang lebih baik. Jadi, Minos menyimpulkan sambil mengusap-usap pakaian, Ruth mencoba memahami seberapa jauh wanita ini akan membiarkannya pergi. Itu artinya dia mungkin sudah memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Ruth. Sungguh hal yang menarik, dia merenung dengan penuh minat, mengingat sama sekali tidak mudah untuk menemukan orang yang mirip di dunia spiritual. Namun, mereka sudah ada sejak miliaran manusia hidup di satu-satunya benua ini. Genetika manusia di dunia spiritual sangat beragam, karena ras yang ada saat ini telah ada selama jutaan tahun. Di sisi lain, sudah lama diketahui bahwa bahkan Minos tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak saat itu, atau berapa banyak individu yang telah melahirkan rasnya, Tetapi bahkan dengan keberagaman seperti itu, ada banyak orang yang mirip di seluruh dunia yang besar ini, orang-orang yang, bahkan tanpa keterkaitan genetik, dapat memiliki karakteristik eksternal yang hampir sama.
Dan mengira wanita di pelukannya adalah salah satunya, Minos terpesona saat menemukan orang yang mirip dengan Ruth. Namun, ketertarikannya tidak bertahan lama. Lagi pula, meski hal seperti itu luar biasa, itu tidak mengurangi masalah di lengannya. Kenapa dia mengejarku? Dan kenapa dia menciumku sekarang? Dia semakin bertanya-tanya, penasaran. Dia telah bertindak melawan dia dan tunggangannya sebelumnya dengan memasang jebakan di area ini. Tapi kemudian, dia tersesat dan jatuh ke pelukannya. Setelah itu, dia tiba-tiba berpura-pura menjadi Ruth dan menerima apa yang Minos lakukan padanya. Aneh, Minos tidak hanya menciumnya. Sebaliknya, dia melakukan apa yang biasa dia lakukan pada Ruth, meraba-raba dan memijat bagian paling sensitifnya. Namun, wanita dalam pelukannya menerima semua ini, dengan sedikit tanda kenikmatan muncul di tubuhnya, saat dia menahan diri untuk tidak berhenti mencium Stuart muda dan mengerang. Jangan bilang dia semacam orang mesum. Mata Minos membelalak kaget saat dia melihat bagaimana dia menciumnya seperti binatang yang sedang kepanasan. Ini, P.O., ini bisa berbahaya. Dia memutuskan untuk menghentikannya tepat setelah dia merasakan ujung salah satu jarinya basah oleh nektar bunga, Ruth. Merasakan Minos menghentikan gerakan tangannya dan mengeluarkan lidahnya dari mulutnya, Thalia membuka matanya dengan bingung. Enak sekali, kenapa kamu berhenti? Dia memikirkannya. Dia kemudian bertanya, kenapa kamu berhenti? Pupil mata Minos kemudian berkontraksi ketika dia menyadari ekspresi tulus di wajah wanita ini, yang saat ini tidak lagi terlihat identik dengan wajah Ruth tetapi masih sangat mirip. Itu adalah susunan itu, dan tak kusangka sebuah arai bisa mengganggu indraku sedemikian rupa. Dia benar-benar bukan dari wilayah ini. Tetapi jika dia ada di sini untuk membunuhku, mengapa dia menyerahkan dirinya kepadaku seperti itu? Apakah ini strateginya? Dia memandangnya dengan hati-hati, masih memeluknya tetapi bersiap untuk bertindak jika sesuatu terjadi. Kamu, aku, denyut nadi Thalia berdebar kencang saat dia mendengar suara berat Minos. Kamu bukan Ruth. Row, siapa kamu? Mengapa kamu melakukan semua ini? Sial, dia memalingkan wajahnya karena malu, menyesali Minos yang terlalu cepat mengetahui hal seperti itu. Kalau saja dia menyadarinya nanti, setidaknya kita berdua akan berada dalam situasi yang sama. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku berjanji aku tidak akan mengambil risiko bagimu, aku juga tidak berniat menyakitimu, jawabnya dengan nada lembut. Kalau begitu tolong jangan tanya namaku untuk saat ini. Apakah kamu serius? Bahkan setelah menggunakan jebakan untuk melawanku, kamu mengatakan itu. Dia mengangguk setuju dan berkata, aku serius. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan susunan yang hanya mengacaukan indramu. Itu benar, dia memikirkannya sambil mengusap bibirnya. Meneguk, jadi, kenapa kita tidak melanjutkannya? Dia bertanya tanpa rasa malu di wajahnya. Mendengar hal seperti itu, Minos terkejut melihat betapa leluasanya dia melamarnya tepat setelah bertemu dan menciumnya hanya beberapa menit. Wanita ini terbakar, apakah aku beruntung? Atau apakah ini semacam kesialan yang terselubung? Dia mencoba melihat sisi positif dari cerita tersebut, masih merasa canggung di balik itu semua. Mengapa kau melakukan ini? Tujuan terakhirmu sepertinya bukan itu. Seperti yang kubilang, aku ingin bertemu denganmu. Tapi pertanyaanku sudah terjawab. Dia berkata, memikirkan betapa bersemangatnya Minos membuatnya hanya dengan berciuman, dan menyentuhnya. Karena itu, dia sudah tahu kenapa Ruth jatuh cinta padanya. Tentu saja, seks tidak hanya penting dalam kaitannya dengan perasaan, tetapi ini merupakan faktor yang penting. Dalam satu kasus, sepasang suami istri sangat mencintai satu sama lain tetapi tidak cocok dalam hubungan seks. Di sisi lain, pasangan tersebut tidak saling mencintai tetapi cocok dalam aktivitas ini. PO dalam kedua kasus tersebut, hubungan tersebut kemungkinan tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Bagaimanapun, manusia mempunyai kebutuhan fisik dan mental yang harus dipenuhi dari waktu ke waktu. Dan jika pasangannya tidak dapat melakukan apa yang diperlukan, cepat atau lambat, orang tersebut akan mencari orang lain untuk melakukannya untuknya. Dengan cara ini, kecocokan dalam momen intim sangatlah penting, dan Thalia memahami hal ini dengan sangat baik. Dengan itu, dia bisa mengerti kenapa Ruth sangat menyukai Minos. Lagi pula, jelas lebih mudah untuk mulai menyukai seseorang yang sudah cocok di ranjang daripada seseorang yang tidak cocok. Bahkan hal sebaliknya bisa saja terjadi. Namun,
Hal seperti itu memerlukan dedikasi yang lebih besar dari kedua belah pihak dan tidak akan berhasil jika dilakukan pada orang-orang yang tinggal berjauhan. Ruth cantik dan berbakat, seseorang yang memiliki barisan pria yang bersedia bersamanya di Sekte Awan Abu-Abu. Jadi, jika dia tidak cocok dengan Minos dan tidak menciptakan perasaan yang tulus padanya sejak awal hubungan mereka, mungkin akan sulit baginya untuk tetap melupakan pilihannya. Tapi itulah yang dia lakukan sejak dia bertemu Stuart muda. Oleh karena itu, pertanyaan Thalia hanya terjawab dengan tindakan Minos. Mengenai karakternya, dia yakin bahwa dia adalah orang yang keras kepala karena dia menolak pergi ke salah satu sekte kekaisaran untuk tinggal di wilayah utara yang miskin. Dia tahu dia punya masalah dengan ibunya, jadi dia mengerti bahwa Minos adalah seseorang yang akan membuktikan dirinya ketika ditantang. Sedangkan sisanya, jika dia tidak baik untuknya, Ruth tidak akan begitu terpesona padanya sehingga dia tidak ingin tinggal lama di kekaisaran. Dengan semua itu, Thalia sudah mendapatkan jawabannya dan kini berharap untuk memahami lebih dalam bagaimana Minos telah mengubah adik perempuannya. Apakah itu cukup bagimu? Dia bertanya lembut sambil menyentuh dada Minos yang setengah terbuka. Sikap yang luar biasa. Minos memikirkannya sambil melihat wanita cantik dengan payudara besar menyentuhnya. Dan ketika salah satu tangan Thalia akhirnya menemukan Minos, kecil, itu, pemuda itu menjawabnya. Tawaran yang sangat menggiurkan, Nona. Tetapi sulit bagi saya untuk menerima semua itu begitu saja tanpa mengetahui nama Anda, dari mana asal Anda, dan sebagainya. Terlebih lagi, kami ikut serta, antah berantah, dan meskipun saya tertarik untuk menjelajahi tempat-tempat baru, saya yakin ini bukan waktunya untuk itu. Bab 869 Kedatangan Lee dan Alison 1. Mendengar perkataan Minos, Thalia merasa seperti ada yang menyiram seember air dingin ke tubuhnya yang terbakar, merasa kecewa. Berbeda dengan Ruth, wanita dari keluarga Miles dari Sekte Awan Abu-Abu ini sudah memiliki banyak pengalaman seksual dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak kesulitan tidur dengan pria yang menurutnya cocok setelah bertemu dengannya. Namun meski mampu melakukan itu, dia tidak seperti Miria, Viola, dan Elena, wanita yang menjalin hubungan dengan Minos dan memiliki kebiasaan tidur dengan pria terus-menerus. Mereka tidak melakukan hal itu saat bersamanya, tapi karena mereka hanya berteman tanpa perasaan romantis satu sama lain, tidak ada komitmen darinya kepada mereka atau sebaliknya. Tapi dalam kasus Thalia, dia tidak akan menahan diri untuk tidur dengan seorang pria segera setelah bertemu dengannya, tapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu terus-menerus. Dia bahkan akan menghindari melakukan hal itu saat dia sedang mengenal pasangannya saat ini. Dan karena dia masih lajang saat ini dan menyukai cara Minos memperlakukannya, dia menjadi tertarik untuk mengenal pacar kakak perempuannya. Dia merasa ini adalah sebuah masalah, karena Ruth mungkin tidak akan senang karenanya. Tapi mungkin itulah yang membuatnya begitu tertarik pada Minos, sampai-sampai bunganya menetes-netes menunggu serbuk sari Stuart muda. Dan mendengar penolakannya, dia merasa sangat kecewa, seolah-olah dia tidak mendengar kata "tidak" dalam cara terburuk yang pernah ada. Kami benar-benar tidak bisa, meneguk. Wanita ini, Minos terkesan saat menyadari hal ini, terkejut dengan betapa tegasnya dia dalam hal ini. Ah, sayang sekali ada yang harus kulakukan sekarang. Petik 1. Say, kalau begitu, jika kamu mau, pergilah ke kota kering dalam 2 hari, dan kita akan lebih mengenal satu sama lain, kata Minos ketika dia melihat reaksi kecantikan di pelukannya. Dia kemudian menatapnya dengan penuh arti saat dia merasakan panasnya agak berkurang. Tapi kemudian, dia memeluknya dan bergerak ke arah bibirnya, berniat untuk lebih merasakan Minos sebelum dia pergi. Memem gelombang, merasakan lidah pintar Stuart muda, Thalia menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki, merasakan cengkeraman Minos, yang tidak merasa sedikit pun bersalah memainkan pipi bawahnya. Kemudian, setelah mereka membuka bibir, Minos memandangnya dengan penuh minat dan berkata, "Yah, karena itu masalahnya, aku berharap dapat mendengar lebih banyak kabar darimu dalam 2 hari. Baiklah, dia berkomentar tepat sebelum dia melihatnya pergi dengan ular tadi. Mendesah, apa yang saya lakukan sekarang? Thalia bertanya-tanya, merasa agak bingung saat ini. Jika aku harus menunggu 2 hari, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki keberanian untuk pergi ke kota kering. Dan sekarang, apa yang harus aku lakukan dalam keadaan seperti ini? Dia mengusap adik perempuannya dengan salah satu tangannya, frustrasi karena dia tidak bersenang-senang dengan pemuda itu, P.O.
Pipinya kemudian memerah saat tangannya bergerak sendiri, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak dia lakukan. Beberapa jam kemudian, setelah pertemuan tak terduganya dengan kakak perempuan Ruth, Minos berhasil mencapai pantai dataran hitam tanpa kesulitan lebih lanjut. Namun saat tiba di pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam, pemuda ini dan ular berbulu itu telah menemui kegelapan malam yang diterangi oleh api di pinggiran area itu. Suara meriam bergema di seluruh area, mampu menakuti siapapun yang lewat tanpa memahami maksudnya. Namun bagi kedua belah pihak di Dataran Hitam, hal ini merupakan hal yang lumrah di kawasan ini, di mana hampir setiap minggunya, setidaknya terjadi satu konfrontasi di Laut Lepas. Tentara kontra-revolusi telah membuat blokade laut di wilayah ini, namun blokade ini seringkali dipatahkan oleh armada tentara Dataran Hitam. Di sisi lain, dari waktu ke waktu, musuh Minos mencoba menghancurkan tempat ini, sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah untuk selamanya. Tapi pihak Minos tidak lemah, dan pertempuran di tempat ini telah berlangsung berbulan-bulan. Jadi, kedua belah pihak yang berperang di kawasan ini sudah sangat terbiasa dengan malam-malam yang diterangi oleh kapal-kapal yang terbakar, ledakan meriam, dan serangan-serangan lainnya. Tidak hanya kecerahan yang disebabkan oleh pertempuran telah menjadi hal normal baru bagi orang-orang ini. Suara jeritan minta tolong dan tangisan putus asa sudah menjadi suara standar di bagian pantai Dataran Hitam ini. Karena itu, ketika Minos tiba di tempat ini, dia tidak terkejut dengan semua ini. Sebaliknya, dia hanya berhenti untuk mengamati kekacauan dan memahami sedikit lebih baik situasi saat ini. Sepertinya kelompok Lee dan Allison sudah mulai melintasi blokade laut. Jadi, pikirnya sambil melihat ke arah laut, di mana puluhan kapal menembakkan peluru meriam, dan pasukannya mengawal sejumlah besar muatan. Di sisi lain, penghalang pertahanan yang cukup besar dari pangkalan Angkatan Laut itu sepenuhnya aktif. Sementara, kadang-kadang, bola meriam menabraknya, menciptakan angin kencang di sekitarnya. Melihat semua ini, Minos merasa semuanya berjalan sesuai harapan. Dan sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia mengamati area yang terang benderang beberapa kilometer dari pangkalan itu. Tampaknya fondasi kota masa depan yang akan kita miliki di sini berkembang dengan baik. Tidak buruk, dia bergumam, berusaha sedikit untuk melihat detailnya di tengah kegelapan dan jarak dari tempatnya berada ke tempat itu. Yah, waktunya bertindak. Ya, Minos muda, ular itu berkata segera, sebelum mengepakkan sayapnya dan menuju ke arah di mana banyak kapal perang sedang bertempur. Saat Minos dan ular itu bergerak melewati area itu, kapal kargo kelompok Lee diserang dari berbagai sudut, terus-menerus bergoyang seolah-olah di tengah badai laut. Dan sementara binatang-binatang di dalam transportasi mengeluarkan banyak suara karena ketakutan mereka terhadap apa yang terjadi, banyak orang di sana menggunakan segala yang mereka miliki untuk melindungi kapal. Beberapa menggunakan teknik pertahanannya untuk membentuk perisai atau penghalang di samping area utama kapal. Pada saat yang sama, yang lain berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan air yang masuk melalui banyak lubang yang sudah ada di lambung kapal ini. Namun banyak di antara mereka yang bukan awak asli kapal ini, melainkan orang-orang yang berseragam tentara Dataran Hitam. Inilah orang-orang yang bergabung dengan kelompok Lee untuk mengamankan jalannya kargo ini. Pertahankan sisinya, jangan melemah. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas itu mati. Lebih cepat, keluarkan air sialan itu lebih cepat, atau kita akan celaka. Beberapa teriakan terdengar di kawasan itu, tetesan air yang keluar dari laut akibat benturan bola meriam dengan air membuat di sana seolah-olah sedang turun hujan. Dan sementara bau terbakar menyebar di udara, awak kapal gemetar ketakutan di kokpit, merasa bahwa misi mereka ini adalah keputusan terburuk dalam hidup mereka. Tuan Muda Lee, mengapa semua ini terjadi? Mengapa kita melewati tempat ini? Bukankah tujuan kita seharusnya adalah kerajaan Cromwell? Kapten kapal itu berteriak ketakutan kepada prajurit muda itu, masih syok atas perubahan mendadak yang terjadi beberapa menit yang lalu. Lee kemudian menatapnya dengan ekspresi minta maaf dan tersenyum. Maaf, Kapten, tapi kami sebenarnya berasal dari Dataran Hitam. Ini selalu menjadi takdir kami. Apa? Tidak mungkin. Itulah akhirnya. Kita semua mati. Beberapa awak kapal mulai mengungkapkan keputusasaannya, merasa tidak ada masa depan bagi mereka yang berpihak pada musuh regional. Maaf, teman-teman, tapi lihatlah sisi baiknya, kata Lee dengan tenang. Apa gunanya itu?
Kalian akan selamat dan masih punya kesempatan untuk pergi ke kota kering. Dia berkata, yakin bahwa tentara tidak akan membiarkan muatan berharga tersebut hilang. Kemungkinan besar, mereka akan bertahan dan masih memiliki peluang di kota kering jika itu terjadi. Mendengar itu, orang-orang yang berada di tempat itu terus merasa takut, hingga tiba-tiba terdengar desisan mirip ular yang menggema di area tersebut, mengalihkan perhatian mereka dari momen menyedihkan yang mereka alami bab 870 kedatangan Lee dan Allison II. Saat desisan ular yang membawa Minos bergema di area itu, keduanya mulai turun ke langit dengan kecepatan tinggi. Mereka sepertinya jatuh secara vertikal, di bawah area di mana puluhan kapal perang saling menembak. Tapi mereka tidak jatuh. Sebaliknya, mereka dengan cepat turun menuju targetnya. Minos berada di tempat itu untuk memastikan perjalanan aman kelompok Lee melintasi dataran hitam. Namun karena peperangan laut di sekitar wilayah itu masih berlangsung, dia mulai bertindak untuk mempercepat seluruh proses. Dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang mendekati level 60, dan karena kapal regional, serta senjata mereka, tidak terlalu tangguh, dia siap untuk menimbulkan kerusakan dalam pertempuran ini. Dengan monster terbang tingkat 6 sebagai tunggangannya, kekuatan dan kartunya, dia adalah elemen paling berbahaya di tempat ini sekarang. Dan mengetahui hal ini, Minos tidak bisa melewatkan kesempatan untuk melemahkan kekuatan musuh. Pedang spasial, sambil berdiri hanya beberapa puluh meter dari haluan salah satu kapal musuh yang paling dekat dengan muatan Lee dan Allison, Minos mengaktifkan teknik serangan utamanya. Setelah itu, dia membuat beberapa gerakan pedang menuju lokasi meriam, berniat menghancurkannya. Astaga, segera setelah melakukan gerakan pertamanya, Minos melihat bila energi spiritual raksasa meninggalkan pedangnya, menuju ke sasarannya masing-masing. Tapi itu baru permulaan, Bahkan sebelum dia sempat melihat hasil serangan ini, Minos memberi isyarat kepada ular itu untuk menuju ke kapal berikutnya, yang jaraknya tidak jauh dari kapal terakhir. Daerah ini memiliki banyak kapal perang yang menembaki, dan banyak orang berteriak ketika mereka memberikan tanda-tanda kehidupan terakhir mereka. Namun tidak semuanya menjadi sasaran Minos. Lagi pula, dia tidak perlu menghancurkan semua kapal ini. Hal seperti itu bahkan mungkin bermanfaat bagi pasukannya, tetapi dia tidak dapat mencapai prestasi seperti itu, dan dia juga tidak tertarik untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya mempunyai sedikit sasaran di area itu, kapal-kapal yang paling dekat dengan kapal Lee dan Allison, yang merupakan kapal yang paling mengancam muatan berharga di kapal tersebut. Jadi, dia mengandalkan armada angkatan lautnya untuk terus bertempur di lingkungan sekitar sambil mengambil tindakan melawan beberapa kapal bermasalah itu. Dan justru salah satu serangan inilah yang dia serang tepat setelah serangan pertama. Namun, alih-alih hanya menggunakan teknik pedangnya untuk menghancurkan meriam, Minos melakukan gerakan berbeda. Ketika dia berdiri pada ketinggian tertentu di atas haluan kapal itu, dia melompat dari ular itu, menuju ke tempat itu. Menghancurkan senjata musuh cukup efektif dalam mengurangi kemungkinan hewan-hewan yang diangkut di kapal kargo tersebut akan terluka atau terbunuh. Hal ini akan menghilangkan sarana serangan utama dari kapal perang yang diserang dan membahayakan seluruh awak kapal. Dan kedua hal tersebut sangat positif bagi pihak Minos, PO. Namun, lebih baik dari itu menjaga senjata-senjata ini dalam kondisi baik dan menghabisi musuh di kapal seperti itu. Dalam hal ini, tidak hanya akan terjadi penurunan kekuatan di pihak musuh, tetapi juga akan ada keuntungan bagi tentara dataran hitam. Dan karena lebih banyak kapal perang berarti lebih banyak kekuatan dalam peperangan laut, Minos bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya di tempat ini. Segera setelah melompat dari ketinggian 30 meter, Minos meredakan kejatuhannya dengan mendarat di atas lawan, langsung membunuh orang tersebut. Dia telah mengedarkan teknik pertahanannya dalam melakukan hal itu, memperkuat setiap bagian tubuhnya sehingga pada saat itu, seolah-olah ada batu yang menghancurkan pria itu. Itu bukan batu yang berat, tapi menderita trauma yang tak terduga tepat di kepalanya adalah akhir bagi orang itu. Namun Minos tidak merasa terganggu dengan darah yang hinggap di sepatunya. Sebaliknya, dia segera mulai mengambil tindakan terhadap kru tersebut saat dia mendarat di sana. Setelah mengaktifkan semua tekniknya secara bersamaan, Minos mulai menyerap energi dari masing-masing anggota kru tersebut sambil menyerang target utamanya. Dia tidak ingin menghancurkan kapal atau senjata kapal tersebut, jadi dia hanya menggunakan teknik mentalnya untuk membunuh setiap pengontrol meriam di kapal itu. Kemudian dia berlari mengelilingi area itu,
terus-menerus menggunakan pedangnya untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya, menuju kokpit kapal ini. Row. Swoosh! Astaga! Selamatkan dirimu! Tinggalkan kapalnya! Beberapa jeritan bergema di area itu ketika orang-orang yang lebih penuh perhatian gemetar ketakutan ketika mereka merasakan mimpi buruk yang menimpa mereka. Namun situasi bagi sebagian besar dari mereka sama sekali tidak baik. Karena luas kapal seperti ini yang relatif kecil, hampir semua awak kapal berada di bawah pengaruh teknik Minos. Khususnya, banyak di antara mereka yang sudah menderita kelelahan rohani, meskipun hanya beberapa detik telah berlalu sejak kedatangan Stuart muda. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, kemampuan bertarung Minos sudah mencapai batas tahap ke-6, sementara semua orang di kru itu baru berada di tahap ke-5. Akibatnya, hampir semua orang di sana menderita ketakutan saat ini. Lebih buruk lagi, setiap kali pedang tata ruang diaktifkan, banyak yang tidak bisa bergerak, semakin meningkatkan keputusasaan mereka. Setelah tiba dengan kapal pertama itu, hanya dalam waktu 3 menit, Minos telah membunuh lebih dari 70% awak kapal tersebut, kehilangan beberapa orang dan menyelamatkan sebagian besar korban yang selamat. Namun dia melakukan ini bukan karena kemurahan hati. Tidak, dia bukanlah orang yang benar ketika berperang melawan musuh. Dia melakukan ini hanya karena dia bermaksud menggunakan kapal pertama yang ditaklukkan ini untuk menyerang orang lain di daerah sekitarnya. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam keseluruhan peperangan laut, tapi itu tidak berarti dia tidak peduli dengan tentaranya yang bertempur di area ini. Oleh karena itu, dengan menaiki kapal pertama ini, ia telah mengamankan awak tawanan perang untuk mengoperasikan kapal ini setelah keberangkatannya. Orang-orang seperti itu perlahan-lahan memasang susunan spiritual di leher mereka, lebih memilih menjadi tahanan daripada mayat. Dan karena ular sebelumnya telah pergi untuk menjemput beberapa tentara dari tentara dataran hitam di daerah sekitar untuk memimpin tahanan tersebut, rencana ini mempunyai peluang sukses yang bagus. Setidaknya, hal seperti itu akan mengakibatkan kerugian kecil bagi armada angkatan laut tentara dataran hitam saat ini. Kurang dari 4 menit sejak Minos memasuki pertempuran laut ini, senjata satu kapal telah hancur, sementara satu kapal musuh telah berpindah dari sisi musuh ke sisi mereka. Jadi, Minos segera meninggalkan kapal itu dan menuju salah satu dari 5 kapal lainnya yang tersisa di sekitar tempat kelompok Lee lewat. Sepertinya kita bisa menambahkan beberapa kapal ke armada kita malam ini, dia memikirkannya dengan senyuman di wajahnya saat dia melompat ke haluan target barunya. Pedang, spasial, ... Sementara Minos membuat kekacauan di sekitarnya, kelompok di kapal kargo tempat banyak binatang yang dibeli di kerajaan salju akhirnya merasakan situasi membaik. Sekarang jumlah lawan yang menyerang mereka secara langsung telah berkurang. Oleh karena itu, para kru dan prajurit Minos yang melindungi kargo tersebut akhirnya memiliki ruang untuk bertindak lebih cepat. Ayolah, kalian sekelompok orang tidak berguna. Jangan sia-siakan usaha tuan muda. Beberapa dari mereka berteriak keras, menyemangati para awak kapal untuk lebih memaksakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa memanfaatkan jeda yang diciptakan oleh Minos. Mereka telah melewati bagian terburuk dari blokade laut, dan dalam beberapa menit, mereka dapat memasuki pelabuhan pangkalan angkatan laut tersebut, tempat yang dilindungi oleh barisan pertahanan tingkat menengah kelas 2. Oleh karena itu, banyak orang di sana yang ingin segera menyelesaikan lintasan yang hampir selesai ini. Jadi, tidak butuh waktu lama, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, Minos telah menyelesaikan urusannya di bagian garis pantai dataran hitam itu dan mundur dari pertempuran. Sekarang saatnya dia mengawal kelompok itu kembali ke kota kering.